Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak JGP hebat. Izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu Bapak sampaikan di LMS terkait modul 3.3. Yang pertama, bagaimana cara mewujudkan student agency yang mengcover voice, dan ownership. Oke, Ibu Bapak JGP hebat, justru ini harus dimulai dari kita sebagai guru. Mari kita mulai melibatkan murid di setiap kegiatan yang kita programkan. Kita dengar pilihan murid, kita akomodasi pilihan dan kepemilikannya. Dengan demikian, maka lambat laun student agency atau kepemimpinan murid akan tumbuh dengan baik. Kemudian, apakah kita harus memberikan kebebasan kepada murid yang tidak terbatas? Tentu tidak. Voice, choice, ownership murid ini tentu harus sejalan dengan kebutuhan belajar murid dan dampak pada dirinya, baik dalam aktivitas belajar maupun capaian akademiknya. Justru dalam rangka menguatkan kodrat murid dengan mendampingi atau mendorongnya menurut bahasa Bapak atau Ibu, yang tentu dalam bahasa KHD adalah menuntun dengan filosofi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Guru tidak mungkin memberikan kebebasan tanpa batas pada murid. Menuntun, mendampingi itu bagian dari upaya kita untuk tidak melepas murid dengan sebebas-bebasnya. Selanjutnya Ibu Bapak JGP hebat, pertanyaan berikutnya nomor 2. Bagaimana atau sejauh mana peran guru dalam mengarahkan murid untuk melaksanakan sebuah program atau kegiatan agar bisa mendorong kepemilikan secara berkelanjutan atas program yang dilakukan. Oke, Ibu Bapak JGP hebat. Ilustrasinya sederhana. Jika suara dan pilihan murid tidak diakomodasi dalam menyusun program kegiatan, maka pada gilirannya dalam implementasinya mereka tidak akan merasa memiliki. Untuk itu, agar murid merasa memiliki kegiatannya, maka dalam penyusunan perencanaan perlu diakomodasi suara dan pilihannya. Kemudian untuk menjaga keberlanjutan perlu dilibatkan dalam melakukan evaluasi dan refleksi di setiap tahap capaian kegiatan yang sudah diprogramkan. Sehingga murid betul-betul merasa memiliki kegiatan yang sedang dijalankan. Oke Ibu Bapak JGP luar biasa. Sekarang pertanyaan yang nomor 3. Apa program yang bertujuan menumbuhkan kepemimpinan murid ini harus dilakukan sepenuhnya oleh murid? Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sejauh mana keterlibatan guru dalam program yang dilakukan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Saya pikir tidak harus Ibu Bapak ya. Tergantung tingkat kesiapan anak dan jenis kegiatannya. Misalnya, kegiatan pembelajaran di kelas. Semuanya diserahkan kepada murid dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Bisa jadi tidak bisa berjalan dengan baik. Contoh lain misalnya, kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana banjir misalnya. Sebagai upaya untuk menumbuhkan kompetensi sosial emosional murid. Yaitu kompetensi empati misalnya. Nah, sebagai upaya menumbuhkan kompetensi sosial emosional ini, maka kegiatan semacam ini bisa dilaksanakan dengan baik tanpa campur tangan guru secara langsung. Nah, untuk itu sejauh mana sih keterlibatan kita dalam kegiatan-kegiatan itu? Tentu tergantung kondisi murid-murid kita. Ada kalanya
kita menjadi coach ketika murid-murid kita sudah punya kompetensi, sehingga kita mendorong bagaimana murid itu memanfaatkan kompetensinya itu sehingga bisa mencapai tujuannya, potensinya bisa dilecutkan. Kemudian tatkala anak-anak itu memang belum mempunyai kemampuan untuk itu, pengalamannya masih kurang, maka kita yang lebih mengerti, lebih berpengalaman bisa berperan sebagai mentor. Demikian juga pada kondisi tertentu kita bisa berfungsi sebagai fasilitator. Jadi intinya seberapa besar peluang murid yang kita berikan kesempatan untuk melakukan kegiatannya, maka kita harus melihat seberapa siap murid untuk melakukan kegiatan itu. Semakin siap, maka semakin sedikit campur tangan kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, selanjutnya Ibu Bapak JGP Hebat. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana cara membangun ekosistem yang dapat memicu kreativitas untuk mendorong keberhasilan tujuan yang berpihak pada murid? Tentu yang pertama, kita warga sekolah harus mengupayakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid, terhindar dari bullying dan sejenisnya. Kemudian kita berupaya menumbuhkan disiplin positif dan budaya positif, sehingga hubungan antar warga dalam komunitas sekolah ini saling menghargai, saling mendukung, atau saling memberi manfaat, dan bisa tumbuh rasa empati. Selanjutnya, tujuan yang berpihak pada murid seperti yang Bapak Ibu sampaikan dalam pertanyaan, itu perlu dikemas dalam bentuk kegiatan, yaitu kegiatan yang menantang, sehingga kreativitas murid bisa muncul. Kalau kegiatannya biasa-biasa, tidak menantang, maka kreativitas murid tidak akan bisa muncul. Untuk itu, setiap kita melakukan kegiatan harus didukung oleh sekolah yang aman dan nyaman, budaya positif yang bagus, sehingga kreativitas murid itu bisa berkembang. Tanpa lingkungan yang nyaman, aman, belum berkembangnya budaya positif, maka kreativitas murid tidak mudah untuk dikembangkan. Ibu dan Bapak JGP Hebat, pertanyaan yang terakhir ini cukup panjang Ibu Bapak ya, luar biasa ini pertanyaan, tapi bisa saya ambil ujungnya yang di bawah itu antara lain begini. Program yang tidak melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid, program ini sejauh ini lebih banyak yang program ini efektif dan mudah dalam mengendalikan. Saya ulangi, program yang tidak melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid, program ini sejauh ini lebih efektif dan mudah dalam mengendalikan kegiatan dibanding yang mendengarkan pilihan suara dan kepemilikan murid. Sehingga beberapa rekan kerja banyak yang memberi masukan ketika membuat program atau kegiatan memilih tidak melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Menurut Bapak narasumber atau instruktur, bagaimana sebaiknya kita menyikapi rekan kerja saya? Oke, terus terang saya tidak setuju Ibu Bapak ya. Jika program kegiatan yang tidak melibatkan pilihan suara dan kepemilikan murid dapat berjalan dengan efektif, itu bisa jadi keberhasilannya semu. Bisa jadi murid melaksanakan kegiatan tersebut karena terpaksa. Ada perasaan takut dimarahi atau dihukum guru. Sehingga tanpa dimandori oleh guru, maka kegiatan ini bisa jadi tidak berjalan
sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, kita sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak harus menguatkan kepada rekan kita betapa pentingnya penguatan kepemimpinan murid dengan mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikannya. Nah, ini mungkin Ibu Bapak yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.